saya Kevin Diana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prototype project saya yang bernama Monitoring System Suhu dan Kelembaban menggunakan sensor DHT11. Mari kita lihat. Oke, baik, kita langsung ke alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, itu simple, kita hanya membutuhkan sebuah PC, baik laptop maupun desktop, itu bebas. Dan kemudian kalian hanya membutuhkan sebuah software programming. Di sini saya menggunakan software Arduino IDE ya. Nah, untuk bahannya sendiri, itu saya hanya akan menyebutkan 3 bahan utama dan 3 elemen utama yang saling melengkapi dalam project ini. Nah, untuk 3 elemen utama tersebut, yaitu diantaranya input, proses, dan output. Nah, input, proses, dan output ini dipegang peranannya oleh komponen-komponen dalam project ini. Nah, untuk input sendiri, itu peranannya dipegang oleh sensor DHT11 ini sebagai data inputnya. Nah, untuk prosesnya, kita memerlukan sebuah microcontroller. Di sini saya menggunakan microcontroller ESP32 sebagai prosesornya atau sebagai elemen prosesnya. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan microcontroller lain seperti contohnya Node MCU ESP8266. Nah, itu kompatibel sekali dengan rangkaian ini, namun mungkin hanya harus mengubah konfigurasi pin-pinnya saja. Nah, untuk elemen yang terakhir yaitu output, itu peranannya dipegang oleh 3 komponen. Di sini saya menggunakan komponen LCD I2C, kemudian buzzer, dan kemudian sebuah LED. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, itu supaya lebih jelas, kita langsung demonstrasikan rangkaiannya. Pertama, kita harus menghubungkan rangkaian ini dengan catu daya. Rangkaiannya sudah menyala, dan ini adalah proses sensor membaca suhu dan kelembaban. Nah, bisa dilihat bahwa suhu dan kelembaban berhasil terbaca oleh sensor dan dikirimkan ke LCD I2C. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, sesingkat mungkin, jadi ESP32 ini akan menerima data dari sensor DHT11, dan kemudian data tersebut nantinya akan diolah dengan program yang disematkan, kemudian akan dikeluarkan menjadi sebuah output. Nah, tadi saya bilang di awal bahwa outputnya ada 3, yaitu LCD, buzzer, dan LED. Nah, lalu kenapa buzzer dan LED-nya tidak menyala? Nah, karena di dalam microcontrollernya, ESP32-nya, saya menyematkan sebuah program di mana program terdapat sebuah kondisi atau rangkaian terdapat sebuah kondisi saat sensor mencapai titik tertentu atau membaca di titik tertentu. Jadi maksudnya jika sensor membaca suhu di titik tertentu, maka output LED dan buzzer akan menyala. Contohnya di sini saya menyematkan program di mana jika sensor membaca suhu di 31 derajat, maka output LED dan buzzer akan menyala. Contohnya seperti ini. Kita harus menaikkan suhu karena di sini suhu ruangannya 28,50 derajat, maka kita harus menaikkan suhu dari sekitar sensor DHT11 ini. Caranya bisa dengan ditutup seperti ini dengan jari atau bisa dengan dikepal seperti ini. Nah, bisa kita lihat suhunya naik. Nah, untuk mempercepat durasi, saya akan skip sampai nanti 31 derajat Celcius suhunya. Nah, ini sebentar lagi 31 derajat. Nah, bisa dilihat bahwa LED menyala di 31 derajat dan buzzer juga terdengar menyala di 31 derajat. Kira-kira cara kerjanya seperti itu. Nah, karena si ESP32 ini memiliki chip Wi-Fi atau modul Wi-Fi, jadi saya mencoba menghubungkan rangkaian ini dengan aplikasi berbasis IoT yang nantinya dapat menjadi sebuah monitoring system bagi rangkaian ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Blink untuk monitoring sistemnya. Bisa dilihat, saya sudah mendownload Blink dan sudah men-setup semuanya agar kompatibel dengan rangkaian ini. Nah, kita mulai saja. Saya sudah membuat projectnya.
karena di dalam program saya sudah menyematkan WiFi dan access point-nya saya sudah menyematkannya dan memang sudah terhubung, buktinya sudah menyala, dan di sini tinggal kita jalankan Blink-nya. Nah, bisa dilihat bahwa monitoring sistem di sini dan yang ada pada LCD itu keakuratannya sama persis 28,6 75%. Nah, sama persis berarti. Nah, di sini juga ada grafik pembacaan dari sensor DHT11-nya. Ini fluktuatif ya. Yang biru itu adalah humidity atau kelembaban dan yang oranye itu adalah temperatur. Aplikasi ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat smart home ya. Dan di sini hanya sebagai prototipe saja. Oke, mungkin seperti itu. Dan juga Blink akan memunculkan notifikasi bahwa suhu terlalu tinggi bila suhu mencapai 31 derajat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video lain.